Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Carbon Project H2 modifikasi abal-abal. Dan yang sudah like, comment, and subscribe, semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan rezeki yang berlimpah serta kesehatan, terus lancar main karbonnya. Ini kita baru aja bosku selesai skimming. Ini potongannya masih ada ya, skimming karbon fiber. Nah ini kuasnya juga masih ada, masih saya rendam karena kita baru berjalan 7 kali. Nah ini untuk area behel, kupu-kupu setang, sama ini nih ring speedo. Nah, ini baru 7 kali. Nah, ini biasanya kan saya buat 10 kali. Nah, ini mumpung ada kesempatan, jadi saya upload buat video pendek gitu bosku, sambil nunggu waktu jeda 10 menit. Biasa kalau sudah kita lapis, ini kita jeda nih, kita diemin dulu. Itu jeda kalau saya pribadi, saya jeda 10 menit 20 menit, tiban lagi, lapis lagi. Nah ini baru selesai yang ketujuh lapis. Ini kondisinya ya 7 lapis nih tuh. Nah ini tuh ya. Nah ini 7 lapis. Kita masih proyekan sparetau terus. Alhamdulillah untuk sparetau, jadi masih kita gas terus. Ini juga nih untuk kupu-kupu stang. Ini dibilang rumit ya rumit, dibilang enggak. Jadi ini simple. Cuman di bagian sininya nih. Nah di bagian sini ini agak susah. Jadi kalau waktu kita ngelipet dari sini, di sininya nih agak susah. Jadi harus kita potong-potong bahannya gitu bosku. Nah sama untuk ring speedo juga agak susah. Nah, ini kita harus pakai molding karena kerjanya di dalam. Nah ini biarkan dulu. Jadi kalau saya ini karena ini di dalam, nah ini saya biarkan dulu. Jadi sampai ini baru 5. Ntar kering kita ratain dulu. Ini kan kelihatan tuh gelombangnya tuh. Nah ntar kalau kita udah tuh ya kelihatan ya tuh gelombangnya tuh. Nah nanti kalau sudah posisinya kering, kita amplas, kita lapis lagi seperti itu bosku. Ini jadi ya untuk behel juga ini pure satu bahan gede, mungkin panjangnya bisa sampai 60 cm mungkin ya, lebarnya mungkin 30 cm atau 40 kali mungkin. Ini juga tadi sempat gagal juga ini karena kurang sedikit tuh. Ini tadi mau dilapis ke behel, jadi kurang sedikit, kurang 1 cm lagi, ujungnya kagak sampai. Makanya ini gagal bahan sebesar ini tuh. Tapi mungkin nanti kita manfaatin buat yang kecil-kecil. Ini udah gagal ini tadi, waktu itu perkiraannya kurang salah perhitungan, kurang 1 cm di bagian ujung kalau di behel nih, di sini yang agak ribet nih, di ujung sini nih bosku nih. Nah dia sampai ke belakang. Nah tadi bahan ini kagak sampai, makanya daripada nanti tarik menarik, udah saya ganti. Itu lumayan besar, jadi kurang perhitungan. Emang mungkin ya lagi kurang perhitungan kali ya bosku ya. Jadi pas baru kita tadi tata dari tengah, udah ada pirasat, wah ini kayaknya bahan kagak sampai, dipaksain mungkin sih sampai, cuman jadi seratnya itu nanti tarik menarik nggak rapi gitu bosku. Mendingan udah kita tarik, terus kita ganti gitu, kita potong lagi, kita lebihin lagi. Ya ini ukurannya kalau untuk behel, karena ini kagak disambung. Nah ini ya besar nih tuh untuk behel tuh. Tuh ukurannya dia besar, 60-50 mungkin. Jadi di sini tadi panjangnya ini 60-an, ini 50-an. Nah terus tadi kita potong baru lagi jadi 64 lah, 62 gitu. Yang penting kita lebihin 1 cm. Nah emang prinsipnya harus dilebihin bosku, jangan ngepres. Itu juga posisinya udah lebih,
Cuman tadi pas di pinggir sininya nih, tadi saya di pinggir sini nih yang dikit nih, itu kayaknya kagak sampai. Makanya daripada kerjaan rusak, udah kita ganti. Untuk ini juga sih, untuk koper sen ya dibilang apa sih, mudah ya, gampang ya, karena medianya juga datar. Yang penting kita perhatikan aja alur seratnya bosku. Itu kerapihan yang paling penting. Ini baru 7 lapis semua tuh, masih tipis-tipis resinnya tuh. Tapi yang kita butuhkan di sini alur seratnya gitu loh. Jangan miring. Nanti kalau miring bukan kotak-kotak, jadi segi 4. Nah ini ya, kita ngambil patokannya dari tengah tuh. Tuh. Ini baru 7 lapis. Biasa kita jeda. Kita jeda 10 menit. Antar 10 menit kita lapis lagi. Ini juga nih masih lengket semua. Ini juga bahannya nih. Sama potongannya juga belum kita rapiin. Ini potongan yang tadi bahan dari situ. Ini potongan belum kita rapiin. Ya masih berantakan. Ini kuas kita rendam pakai thinner biar nggak beku. Karena kalau didiemin beku. Nah terus kita rendam. Antar kalau mau ngeresin, kita bersihin dulu kuasnya. Nah ini juga banyak juga yang pada beku nih tuh. Jadi ini saya menggunakan namanya resin pink atau resin polyester. Nah itu bersenyawa dengan katalis. Ini katalisnya saya menggunakan katalis yang ini, yang obat tetes mata gitu. Jadi takarannya setengah gelas, 20 tetes atau 25 tetes gitu. Karena kalau bermain dengan katalis emang agak rumit, agak susah. Jadi prinsipnya itu kalau kebanyakan dia cepet beku, kedikitan juga dia nggak kering gitu bosku. Bakal ya pokoknya kita harus bener-bener kalau main katalis itu main polyester itu kita perhitungkan dengan matang. Nah mungkin untuk bosku kalau mau main resin polyester, apapun itu jenisnya kan banyak, ada resin butek, ada 137, ada 108, ada yang bening. Nah itu ya harus dipelajarin aja dulu sebelum dicoba di media. Bosku, ini sih kalau mungkin kalau saran saya ya dituang dulu di gelas gitu, setengah atau gelas kecil aja dulu. Jadi nanti dituang di gelas. Nah terus tetesin aja nih katalisnya nih, berapa tetes, lihat berapa gitu kan. Misalkan 20 tetes, 15 tetes. Nah itu lihat aja kalau misalkan diaduk udah berubah. Terus jangka waktunya itu berapa lama dia beku. Nah itu harus dipelajarin. Tapi ya harus dicoba juga gitu. Kalau nggak dicoba-coba nggak bakal bisa. Ini juga saya masih ada yang dapat yang beku. Nah ini udah pada kelihatan tuh ya bekasnya tuh. Jadi sisa sedikit gitu. Mungkin karena cara ngewasnya kelamaan atau gimana tuh beku. Padahal tadi kita bikin segini, kan mungkin karena prinsipnya ngewasnya tadi mungkin agak kelamaan. Karena kan kalau saya ngewas yang itu yang pertama ini kita tekan-tekan gitu. Jangan kita asal ngewas doang. Takutnya nggak masuk ke serat, ke pori-pori serat gitu bosku. Nah ini makanya tadi agak lama saya ngewasnya, tiba-tiba ya ini beku langsung. Nah mungkin jadi prinsipnya kalau pas mau beku dia kan kayak agar tuh. Nah itu jangan kita paksain, lebih baik kita buang gitu bosku. Kalau dipaksain juga percuma. Nah ini kalau resin polyester emang dia kalau buat waktu cepat, pengeringan 2 jam aja juga udah bisa kering. Beda kalau sama resin epoksi. Nah ini resin epoksi nih. Nah ini resin epoksi lama keringnya, sehari full baru bisa kita gas, 24 jam kita bisa amplas. Kalau polyester beda, dia cepat. Tapi kita perhitungkan dengan katalisnya gitu. Oke bosku, mungkin videonya sampai sini dulu.
karena udah 10 menit. Dan saya ucapkan sekali lagi yang menonton video ini terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa dibantu supportnya bosku dengan cara di like, comment, and subscribe. Di sini kita sama-sama belajar, sama-sama sharing. Jadi kalau emang ada kendala apapun ataupun saya salah caranya, boleh di komen aja gitu, dibantu aja komennya bosku. Nanti insya Allah kita jawab juga gitu kan. Kita juga seneng juga kalau namanya posisi dibantu gitu kan, di komen. Oh ini caranya salah nih om, oh ini nggak begini harusnya. Atau enggak kita ya saling berdiskusi gitu kan, gimana gitu tingkat-tingkat kerumitan gitu. Tapi saya kalau main Sparrow ini saya akuin emang ini yang rumit gitu, karena ya satu ya bahannya tuh kagak ngunci ya tuh, dia nggak bakal ngunci bahannya, emang lepas dia, beda sama twill. Ini hancur begini bahannya nih tuh, dari sananya emang begitu, jadi kita harus hati-hati. Yang penting kerapihan gitu bosku. Usahain kalau main Sparrow itu di tengah-tengah ngambilnya. Ini tuh ya seperti ini. Ini nih garis tengah. Jadi nih kelihatan tuh ya, rapi tuh ya. Nah tuh. Nah tuh ya garisnya dari tengah tuh ya. Ini bentuknya kotak, jangan sampai segi empat. Ntar kalau segi empat atau miring lain lagi dia bentuknya gitu bosku. Jadi usahain hati-hati main Sparrow, harus sebisa mungkin ya rapi. Nah ini juga untuk behelnya tuh. Ini behel termasuk susah karena pinggiran sininya tuh rungkat juga dia. Tapi ya kita buat serapi mungkin gitu bosku. Oke bosku, see you tomorrow. Jangan lupa dibantu supportnya dengan cara di subscribe, like, comment, and share gitu. Mungkin videonya sampai sini dulu. Saya mau lanjut ngeresin lagi. Nantikan video terbarunya mungkin proses cutting atau finishing gitu bosku. Karena videonya sebelumnya udah ada. Oke, terima kasih bosku. See you tomorrow. Salam Karbon Kevlar. Mantap.